Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa dan teman-teman semua, sebelum mulai pidato saya, silahkan like, share, komen, dan subscribe. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Teman-teman dan pemirsa channel Al-Kais yang dimuliakan Allah, sungguh setiap perkara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan atas manusia tidaklah berat, karena pasti dalam kadar kesanggupan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya, Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Al-Baqarah ayat 286. Dalam kondisi tertentu, Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan memberikan keringanan kepada hambanya. Jika tidak mampu sholat berdiri misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala membolehkan sholat sambil duduk. Jika tidak mampu juga, boleh sambil berbaring. Begitu juga dengan puasa. Jika dalam perjalanan atau sakit, boleh tidak berpuasa, tetapi wajib menggantinya atau mengqodoknya pada hari lain. Demikian seterusnya. Jelas, dalam kondisi normal, setiap kewajiban atau ibadah tidaklah berat. Setiap sholat paling-paling menyita 5 menit dari waktu kita. Begitu juga dengan puasa. Sebenarnya, hanyalah memajukan waktu sarapan pagi lebih awal dan hanya mengurangi 1 dari 3 kali kesempatan makan. Apakah itu berat, teman-teman? Tentu tidak, kan? Teman-teman dan pemirsa, saya ada pantun nih buat kalian semua. Pergi ke pantai-pantai Surabaya, berkilau indah seperti mutiara. Apa kabar teman-temanku semua? Sedang gembira? Semua berpuasa? Teman-teman dan pemirsa semua, dalam berpuasa, kita hanya diminta untuk menahan diri tidak makan siang. Tak pernah ada cerita bahwa ada orang sakit, terluka berat, apalagi mati gara-gara puasa. Tak ada juga orang jatuh miskin gara-gara membayar zakat. Yang lebih banyak terbukti, puasa dan sholat membuat kita sehat jasmani dan rohani. Adapun zakat berdampak penyucian jiwa dan pemerataan kekayaan. Belum lagi pujian dan ganjaran yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan bagi hambanya yang taat beribadah. Khusus bagi mereka yang puasa, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa saja yang puasa Ramadan dengan landasan iman dan semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda yang artinya, bagi orang yang puasa ada 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan saat berbuka dan kebahagiaan saat bertemu Tuhannya di surga. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, dan Ahmad. Teman-teman dan pemirsa channel Al-Kais yang dimuliakan Allah, iman di dada seorang muslim membuat ia tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang akan membuahkan takwa, yakni senantiasa selalu siap sedia mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan semua larangannya. Iman memberikan dorongan kuat untuk berbuat kebaikan dan meninggalkan keburukan. Dorongan semacam itulah yang menciptakan kemauan. Dengan kemauan seperti itu pula, dulu sahabat Rasulullah berjihad walaupun pada bulan Ramadan, seperti perang Badar, perang Ahzab, pembebasan kota Mekah atau Fatuh Mekah, perang Tabuk, pembebasan Spanyol, semua terjadi di bulan Ramadan. Sayangnya, kemauan yang bersumber dari iman inilah yang kini langka pada jiwa kaum muslim.
sekian banyak perintah agama diabaikan dan sekian banyak larangan agama dilanggar. Akibatnya, berbagai masalah muncul di sana-sini tak pernah henti. Teman-teman dan pemirsa channel Al-Kais yang dimuliakan Allah, sayangnya kita tak pernah menyadari akan hal itu. Kita tetap saja tidak mau kembali kepada aturan ilahi Rabbi, zat yang kita bersujud kepadanya minimal 5 kali sehari. Banyak di antara umat ini yang mengambil sebagian dari petunjuk Allah dan meninggalkan sebagian lainnya karena hawa nafsunya. Padahal secara kemampuan mereka mampu, yang hilang adalah kemauan. Nah, ibadah puasa itu menempa kemauan dan kemampuan umat Islam untuk menahan hawa nafsu dari bermaksiat dan hanya untuk taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya menempa kemampuan dan kemauan untuk menerapkan syariah secara kafah yang merupakan manifestasi terpenting dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan puasa Ramadan yang benar, umat ini akan kembali mulia dan menjadi umat yang terbaik atau khairu ummah. Semoga Ramadan ini mampu memberikan perubahan pada diri kita dan teman-teman serta pemirsa semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik, yang sholih, cerdas, sehat, dan peduli umat. Amin. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.